Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Shalil Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi sebelum operasi. Sahabat sehat, operasi merupakan tindakan pembedahan untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit atau untuk pengobatan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum operasi, meliputi kelengkapan data, persiapan fisik, dan persiapan mental. Sahabat sehat, sebelum dilakukan tindakan operasi, perlu dipersiapkan kelengkapan data pasien, yaitu meliputi yang pertama adalah riwayat alergi obat, yang kedua, riwayat penyakit terdahulu seperti penyakit HIV/AIDS, penyakit hepatitis, penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, dan penyakit asma. Yang ketiga adalah riwayat penyakit keluarga, dan yang keempat adalah riwayat operasi sebelumnya. Yang kedua adalah persiapan fisik. Sebelum dilakukan tindakan operasi, pasien perlu melakukan persiapan fisik, yaitu meliputi yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua adalah membersihkan diri, meliputi mencukur rambut di area yang akan dilakukan operasi, mandi keramas, melepas perhiasan, menghapus cat kuku, dan menghapus make up. Yang ketiga adalah puasa minimal 6 jam sebelum operasi. Persiapan yang ketiga adalah persiapan mental. Biasanya, sebelum dilakukan tindakan operasi, pasien akan mengalami kecemasan. Untuk mengatasi hal tersebut, pasien dianjurkan untuk melakukan relaksasi nafas dalam. Sahabat sehat, tindakan operasi membutuhkan pembiusan yang dapat menurunkan kesadaran dan merangsang fungsi batuk sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman pada tenggorokan. Tindakan operasi juga memiliki efek samping, yaitu dapat menimbulkan rasa nyeri dan menurunkan kemampuan untuk bergerak, sehingga diperlukan beberapa hal untuk mengatasi tersebut. Yang pertama adalah relaksasi nafas dalam, yang kedua batuk efektif, dan yang ketiga adalah latihan gerak atau relaksasi nafas dalam merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi nyeri dan menurunkan kecemasan tanpa menggunakan obat-obatan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisikan tubuh Anda senyaman mungkin, misalnya dengan posisi duduk atau posisi berbaring. Yang kedua, pejamkan kedua mata Anda, tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Biarkan otot-otot Anda kendor dan rileks. Yang ketiga, bernafaslah secara normal. Ulangi pernafasan di atas berulang-ulang kali dan konsentrasikan pada lengan, perut, punggung. Setelah tubuh merasa rileks dan nyaman, bernafaslah secara normal. Batuk efektif. Batuk efektif merupakan batuk yang benar yang dapat menghemat energi. Cara ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak secara optimal. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan tisu yang dipegang di tangan kanan. Kemudian, tangan kiri diletakkan di atas balutan operasi. Selanjutnya, tarik nafas dalam 3-4 kali. Pada tarikan nafas yang terakhir, tahan 1-2 detik. Angkat bahu, dada dilonggarkan, kemudian batukkan dengan kuat dan spontan. Dengan satu tangan menutup mulut dan tangan yang lain diletakkan di atas balutan operasi. Mobilisasi dini merupakan pergerakan sedini mungkin di atas tempat tidur setelah operasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah operasi, 6 jam pertama, pasien dianjurkan untuk menggerakkan lengan, menggerakkan jari kaki, memutar pergelangan kaki, mengangkat tumit, merelaksasikan otot betis, menekuk dan menggeser kaki. 6-10 jam setelah operasi, pasien dianjurkan untuk miring kanan dan miring kiri
untuk mencegah penyumbatan aliran darah. Setelah 24 jam pasca operasi, pasien dianjurkan untuk dapat duduk. Setelah pasien dapat duduk, pasien dianjurkan untuk latihan berdiri. Jika pasien sudah dapat berdiri, maka pasien dianjurkan untuk berlatih berjalan. Namun demikian, pasien harus tetap mengikuti instruksi dokter dan perawat terkait pergerakan setelah operasi. Pasien diperbolehkan untuk makan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pasien harus sadar penuh. Yang kedua, tekanan darah cukup dan normal. Yang ketiga, pasien dapat mengikuti perintah dengan baik. Misalnya, pasien dapat menelan ludah, dapat batuk, dapat mengeluarkan lidah, dan dapat bernafas dengan normal. Jika operasi dilakukan tidak di daerah usus, 2-3 jam pertama, pasien dapat diberikan minum air hangat. Jika pasien dapat menelan, dapat dilanjutkan dengan konsistensi yang lebih padat. Pada pasien yang dilakukan operasi dengan pembiusan setengah badan, 2-3 jam pertama, pasien dapat diberikan minum secara perlahan-lahan. Jika pasien dapat menelan, dilanjutkan dengan konsistensi yang lebih padat. Jika operasi dilakukan di daerah usus, terdapat kekhususan, tergantung jenis kelainan yang didapatkan dan tindakan operasi yang dilakukan. Meskipun demikian, pasien harus tetap mengikuti instruksi dokter dan perawat terkait makan setelah operasi. Demikian edukasi yang kami berikan, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.